Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mengukur fed power pada power supply SMPS. Seperti ini gambarnya, power supply SMPS. Yang fed powernya ini terdapat di sini. Ini fed powernya terdapat di sini. Ini. Jadi fungsi fed power ini yaitu dia akan men-switching trafo mode switch ini. Dia akan men-switching trafo mode switch di sini yang tegangannya dari 300 volt DC di sini, 250 sampai 300 volt DC di sini. Jadi di sini dari dioda dia masih dalam bentuk AC. Dari sini dalam bentuk AC terus disearahkan menjadi tegangan DC, kemudian masuk ke kapasitor. Ini masuk ke kapasitor. Terus kapasitor ini nantinya salah satu kakinya akan masuk di fed power ini atau jenisnya N channel. Maka kaki satunya ini akan yang positif akan berada di kaki masukan. Ini kaki positifnya ini. Ya, kaki masukan untuk fed ini dan akan men-switching power supply ini. Power supply. Nah, bagaimana cara mengukur fed power ini bagus atau rusak? Sebelum kita membeli atau mengganti fed power ini, alangkah baiknya kita ukur cara mengukur fed power yang bentuknya ini N channel. Bentuknya N channel. Oke, langsung saja kita ukur ini fed powernya. Karena dia fed powernya berbentuk N channel, maka kaki satunya ini kalau berhadapan begini, kaki satunya ini ialah basis atau gate, terus ini source-nya dan ini drain-nya. Ini atau basis, kolektor sama emitornya. Nah, jadi kita untuk mengukur fed power beda cara pengukuran fed power dan transistor yang menggunakan basis, kolektor dan emitor. Begitu juga cara pengukuran fed power yang menggunakan gate, drain dan source atau gate, source dan drain. Oke, kita ukur pertama-tama. Kita putar skala ukur di multimeter analog di X1. Ini di X1. Ini di X1. Nah, setelah kita ukur, kita kalibrasi, bisa juga tidak usah dikalibrasi. Nah, ini kita kalibrasi saja. Ini pas di 0. Oke, setelah kita kalibrasi, karena dia fed powernya ini modelnya tipenya N channel, maka basisnya atau gate-nya kita berikan tegangan negatif ini. Terus drain dan source-nya kita beri tegangan positif, dan aturannya dia harus diam. Nah, kita lihat dia harus diam, jarumnya harus tidak bergerak atau diam ini. Terus yang kedua, kita balik lagi, probe merahnya di basis atau di gate, hitamnya di drain dan source atau emitor dan kolektor. Jadi aturannya dia juga harus diam, jarumnya harus tidak bergerak atau diam. Jadi itu sudah menandakan bahwa transistor fed ini atau fed power pada SMPS ini dia dalam keadaan bagus. Artinya antara gate ke drain dan gate ke source dia tidak ada hubungan singkat atau short. Begitu juga sebaliknya, kalau diberikan aliran negatif gate-nya dan positifnya drain dan short, dia tidak ada hubungan singkat. Jadi fed ini dalam keadaan bagus. Nah, sekarang kita menguji apakah fed ini bisa terbuka, gerbangnya bisa terbuka atau tertutup. Karena dia sudah dicabut dari SMPS, maka otomatis gerbangnya ini tertutup.
dia akan membuka sendiri jika mendapat trigger dari kapasitor filter ke kaki gate. Maka masukan dan inputnya ini pasti akan ada tegangan atau gate-nya akan berfungsi terbuka dan tertutup. Sekarang kita lihat untuk cara melihat dia terbuka atau tertutup. Kaki masukannya atau kaki yang tengah drain atau source ini, drain, kita berikan tegangan negatif, dan merahnya ini positifnya kita ke source. Jarum harus bergerak. Jarum harus tidak bergerak. Ini jarum harus tidak bergerak. Dan kalau kita balik, kita berikan positif, masukannya positif dan keluarannya negatif, maka jarum harus bergerak. Nah, jarum harus bergerak. Jadi langkah pertamanya kita, karena dia N channel, kita lihat N channelnya dia harus diam. Positif negatifnya di basis, dia harus diam jarumnya. Setelah itu kita balik lagi, dia harus diam juga ini. Nah, setelah itu kita tempatkan posisi positif probe ini ke masukannya drain dan keluarannya negatif. Dia harus bergerak. Ini dia harus bergerak, dan kita balik, dia harus diam. Berarti menandakan fade-nya ini, kita balik, dia harus diam, berarti fade-nya, kalau dia diam begitu berarti fade-nya dalam posisi gerbangnya tertutup, belum terbuka. Bagaimana cara membuka gerbangnya? Ya bisa. Ini kan posisinya tertutup. Kalau dibalik begini dia memang ada aliran masukan ke keluaran. Tapi kalau dibalik dia fade-nya tertutup. Nah, sekarang untuk membuka fade ini supaya dia bisa terbuka, positifnya kita taruh di sini, negatifnya kita taruh di basis. Sekarang kita uji. Nah, dia sudah terbuka. Balik juga dia terbuka. Nah, bolak-balik dia terbuka. Nah, jadi untuk membukanya itu dia positifnya dimasukkan, negatifnya di sini. Pasti dia akan terbuka. Kedua kaki drain dan source terbuka, balik lagi terbuka. Ini terbuka, kita balik, dia juga terbuka. Nah, sekarang kita menutupnya kembali, kebalikan. Positifnya di gate, negatifnya di sini, masukkan. Dan kita menutupnya kembali. Nah, sekarang kita uji, terbuka, sebelahnya tertutup. Nah, tertutup, sebelahnya terbuka. Nah, itu cara membuka tutup gerbang fade. Jadi kalau cara membukanya, positifnya di sini, negatifnya di basis, kita buka. Oke, sekarang kita uji. Nah, terbuka, sebelahnya kita uji. Nah, terbuka, jarum bergerak. Ini kita uji jarum bergerak, dua-duanya bergerak. Untuk menutupnya, negatifnya dimasukkan drain, positifnya di sini, kita tutup. Nah, kita coba. Terbuka, terus tertutup, jarum tidak bergerak. Oke, sekian cara menguji fade N channel. Dan untuk fade P channelnya kebalikan dari cara pengukuran fade N channel. Terima kasih. Saya dari Is Komputer. Salam kompak, teknisi laptop Gorontalo. Oke, satu lagi, itu cara pengukuran yang yang fade-nya kalau putus. Sekarang kita lihat cara pengukuran fade yang bocor atau yang ada hubungan singkat. Awalnya ini kalau fade bocor, ini kita lihat seperti tadi, positifnya karena di N channel, positifnya di sini di gate, negatifnya negatifnya di gate, positifnya di
drain dan sort. Dia jarum harus diam. Ternyata ini bergerak. Berarti ada hubungan singkat antara gate dan drain, gate dan sort. Sekarang kita balik lagi. Terhubung. Terhubung. Kalau sudah terhubung begitu, berarti ya tidak perlu lagi kita uji terbuka atau tertutupnya. Yang jelas dia sudah ada hubungan singkat atau short. Jadi kita ganti saja dengan tipe yang sama atau ada persamaannya. Oke, sekian dan terima kasih.